lebih aware lagi ya buat di bagian belt CVT-nya, karena minggu ini Honda cukup banyak masuk ke domol transmisi. Kemarin beltnya putus itu sempat dipaksa gas sama yang punya. Kembali lagi di YouTube Domo Transmisi guys. Nah, bersama saya Arya. Seperti biasa di video kali ini saya mau mengulas nih mobil yang paling sering masuk ke Domo Transmisi dengan kasus yang sama terus di bagian transmisinya. Gue mau review sedikit mobil-mobil apa aja yang ada di bengkel kita ini. Nah, di sebelah sini ada Wuling Almas. Ini seperti biasa dia di bagian gearboxnya ada masalah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lihat di TikTok, karena ini videonya ada di TikTok mengenai masalah mobil Wuling ini. Nah, terus di sebelah sana ada mobil X-Trail T32 Hybrid. Nah, jadi buat mobil hybrid selama ada spare part, matic-nya bermasalah, domol transmisi udah bisa. Nah, di belakangnya juga ada Alphard yang antri untuk pengerjaan overhaul. Nah, sisanya di belakang situ ada CR-V, terus ada Mobilio, ada Pajero, itu mobil yang pengerjaan harian. Nah, balik lagi ke topik awal, yaitu mobil yang paling sering masuk domol transmisi, yaitu seperti biasa HR-V. Nah, mobil ini kilometer baru 148.000, tapi di bagian belt CVT-nya itu udah rontok. Jadi datang itu hari Minggu tanggal 6 Oktober ke domol transmisi dengan kondisi di towing. Nah, seperti apa isi bagian dalamnya? Nanti saya sendiri yang bakal bongkar mobil ini. Stay tune terus video ini. Sebelum matic-nya kita turunin dan kita bongkar, gue mau nunjukin ke kalian sendiri, mobil ini kan udah mogok nih datang ke domol transmisi. Nah, tapi kita harus ngebuktiin sekali lagi nih. Lihatnya, ini gue masukin D, rem tangan gue lepas. Mobilnya nggak jalan ya, udah masuk D ya. Rem tangan udah lepas. Masuknya juga sama. Nah, mobilnya nggak jalan. Ini gue nggak injek rem ya. Rem nggak gue injek, ini semua udah mobil nggak jalan. Nah, kira-kira kayak gitulah masalah mobilnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke pengerjaan. Nah, ini di bagian speed sensornya. Nah, mobil ini kan waktu kemarin beltnya putus itu sempat dipaksa gas sama yang punya. Nah, efeknya gini guys, kalau misalkan belt CVT-nya udah putus terus dipaksa buat jalan, padahal kan udah nggak bisa. Efeknya speed sensornya ini pecah, lihat. Ini kalau lihat dalamannya kayak gini.
Nah ini gue udah bongkar di bagian pantat gearboxnya. Nah lihat nih, ini rontokan-rontokan belt CVT-nya. Nah ini udah jadi masalah, udah jadi rahasia umum lah ya, mobil HR-V itu belt CVT-nya tuh bisa rontok. Nah tapi ini semua bisa dicegah teman-teman, nggak kayak kasus sebelumnya. Nah untuk kasus mobil ini kan ceritanya ownernya tuh lagi jalan di tol. Nah tiba-tiba waktu lagi jalan di tol itu power mobilnya hilang. Nah ya itu, tapi ketika power mobilnya hilang itu dipaksa jalan gitu loh. Nah pasti dipaksa jalan ya, ini salah satu efeknya ya ini. Sensornya kena juga. Nah jadi sebenarnya ini dari faktor keselamatan itu penting juga. Nah jadi bagusnya tuh ganti oli matic setiap 20.000 km. Jadi ketika ada geram-geram yang udah nggak wajar, itu teman-teman bisa langsung eksekusi untuk ganti di bagian belt CVT-nya. Oke, kita lanjut kerja lagi. Oke guys, nah sekarang gue udah selesai. Ini mobil udah selesai kan, dibawah gearboxnya, dan gearboxnya juga udah naik. Sekarang tinggal pengujian yang terakhir, yaitu ujian test drive. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita cek gimana hasil bongkaran kita. Seperti biasa, masuk D dulu. Oke, aman. Masuk R. Aman. D lagi. Aman. Masuk R. Udah oke nih, nggak ada delay, nggak ada jeduk. Oke, sekarang kita coba pakai jalan ya. Nah, gimana nih?
Teman-teman yang punya mobil HR-V gimana? Udah ngecek belum di bagian belt CVT-nya? Ya, masih utuh atau enggak ya kan? Jangan sampai deh kasus belt CVT putus itu kejadian di mobil teman-teman. Sayang banget sih. Udah mah biaya perbaikan yang nggak murah, terus harus keluar duit buat towing. Mending sebelum itu putus, cek dulu aja kan belt CVT-nya masih bagus atau enggak. Kalau emang udah bagus ya udah tinggal diganti aja. Di TikTok kalau teman-teman bisa lihat itu kita lagi ada video yang baru tuh. Kasus di bagian CVT mobil wuling yang hancur. Nah mungkin nanti next ketika ada mobil wuling boleh tuh gua mau bongkar gearboxnya, itu jadi satu tantangan sendiri lagi sih. Paling itu aja untuk video kali ini. Nah jadi buat teman-teman yang punya mobil Honda lebih aware lagi ya buat di bagian belt CVT-nya, karena minggu ini Honda cukup banyak masuk ke domol transmisi. Perawatan mobil saran nggak susah teman-teman. Kalau mobil Honda kayak gini, ganti aja oli maticnya setiap 20.000 km. Kan banyak ya mobil-mobil Honda yang usianya udah 5 tahun ke atas, atau 6 tahun, 7 tahun, itu di bagian oli maticnya udah rembes, ya kan? Itu biasa berembesnya dari single rukas. Nah jadi rembes itu juga bahaya tuh. Jadi teman-teman kalau misalkan oli maticnya bocor, itu mending segera diperbaiki. Sering-sering cek olinya cukup atau enggak. Kalau misalkan olinya kurang itu juga sama, belt CVT-nya bisa hancur. Ganti oli matic setiap 20.000 km, terus ganti filter matic setiap 40.000 km, udah deh, itu maticnya pasti awet. Nah, at least kalau misalkan mau putus, minimal teman-teman udah tahu lah, karena tiap ganti oli 20.000 km kan dicek tuh ada gram-gramnya atau enggak. Kalau sampai ada yang rontok, langsung ganti aja beltnya, datang ke domol transmisi di Kelapa Gading yang pusatnya ya. Oke, paling itu aja. Nah, buat teman-teman yang tinggal di daerah Lontar, ingat domol transmisi udah ada di daerah Surabaya di Jalan Raya Lontar. Terus jadi buat teman-teman yang tinggal di Jawa Timur bisa langsung datang ke sana. Terus kalau yang ada masalah di daerah Jabodetabek, langsung aja datang ke domol transmisi pusat di Kelapa Gading, atau yang tinggalnya di dekat Bintaro bisa langsung datang ke domol Bintaro. Nah, paling itu aja. Jangan lupa follow Instagram kita dan YouTube kita di Domol Transmisi. Paling itu aja. Domol Transmisi, Dokter Matic. Domol Transmisi, dokternya Matic.